STEM adalah memang sesuatu hal yang sangat penting, utamanya dalam keadaan negara berkembang, misalkan seperti negara kita, negara Indonesia. Di sisi opposition, kami akan memberikan dua hal beban pembuktian krusial. Pertama, karena ini adalah mosi dewan ini percaya, artinya kami akan memberikan bukti sebenarnya masifnya injeksi STEM itu sebenarnya gak seperti itu, tapi sebenarnya ada suatu hal proposal yang akan kami bawakan dan itu jauh lebih penting. Tapi kedua, kita akan memberikan bukti kepada Anda sebenarnya proposal yang akan kita bawa itu jauh lebih in-depth atau sebenarnya kontekstualisnya itu lebih tepat dengan proposal ini yang akan saya jelaskan mungkin di isu kedua saya. Semua sanggahan akan terintegrasi dalam kasus saya. Ada dua isu yang akan saya bawa. Pertama mengenai justifikasi kenapa sebenarnya negara Indonesia itu nggak perlu dengan bidang terkait dalam STEM ini. Kami akui STEM itu adalah bidang yang sulit dan kompetitif. Ini menciptakan STEM, akses terhadap STEM itu lumayan mahal. Ini terbukti ketika ada sekolah yang memiliki laboratorium, tapi sebagian itu tidak. Tapi kontekstualisasi yang jauh lebih tepat adalah karena kita masih negara berkembang. Artinya masih ada ketimpangan antara daerah satu dengan daerah lainnya. Mungkin di Jawa Anda punya fasilitas sekolah yang bagus dibandingkan dengan di luar Jawa. Terus kemudian pendapatan dari orang tua yang jauh lebih mendukung sehingga padanya Anda bisa bimbel dibandingkan orang-orang Papua di sana yang bahkan mengakses sekolah pun masih tidak ada. Tapi keadaan sumber daya manusia kita itu masih rendah. Artinya masih ada ketimpangan terhadap keadaan IQ. Bahkan di Indonesia IQ kita itu masih golongan terendah di ASEAN. Sehingga kami akan memberikan sebuah beban pembuktian. Sebenarnya inilah suatu hal yang perlu dilakukan dibandingkan Anda lebih jauh memberikan sebuah injeksi terhadap STEM. Nah, ketika analisnya tuh gini, compare-nya tuh seperti ini. Kalau misal di sisi Mas Rizaldi itu bilang bahwasanya oh iya kita akan memberikan sebuah proposalnya tuh kayak misal subsidi pendidikan, terus kemudian UKT-nya itu jadi lebih murah, terus kemudian sehingga orang-orang itu bisa akses, intinya seperti itu. Tapi kalau misalkan Anda melakukan proposal ini pada akhirnya masifnya agresif itu bakal diisi dengan orang-orang yang udah tahu duluan atau udah yang tahu cari start duluan. Artinya sebenarnya kapitalisasinya itu bakal tetap ada karena orang-orang Jawa itu bakal ngisi slot-slot yang disediakan oleh Mas Rizaldi karena mereka udah tahu gitu loh. Tapi sedangkan orang-orang di NTT, orang-orang di Papua mau ngisi slot ini pun juga nggak bakal terjadi gitu loh karena orang-orang mereka itu nggak paham kayak misalkan akar kuadrat pun untuk basic STEM tuh mereka nggak paham gitu loh. Jadi ya sama aja sebenarnya proposal yang dibawakan oleh case-nya Mas Rizaldi itu memberikan sebuah hal kapitalisasi baru yang justru memberikan sebuah masalah baru. Nah, dari hal seperti ini terus sehingga ini sudah nggak berikan inklusif pendidikan. Tapi kedua, ini bakal jauh lebih tidak mungkin dikarenakan prasyarat negara kita itu prasyarat ini bisa berjalan adalah kelancaran dana. Sedangkan negara kita itu masih korupsi. Nah, isu-isu korup itu masih besar sehingga sebenarnya ini nggak menyelesaikan sebuah hal STEM dengan sejalan itu gitu loh. Oleh karena itu case Rizaldi sebenarnya nggak udah kita netralisir dan bahkan ada beberapa hal case yang runtuh. Tapi isu kedua, mari kita bahas mengenai proposal pelajaran yang ada di kita. Kita akan memfokuskan itu pada ada mekanisasi baru yakni pelajaran basic pemikiran kritis dan moral. Jadi kita akan jelaskan terlebih dahulu. Pertama karena uh, kita akan jelaskan terlebih dahulu ya. Pertama karena di dunia kita fokusnya adalah penambahan keadaan yang status quo terus ditambahkan pelajaran basic pemikiran kritis dan moral ini. Tapi di dunia kita kalau misalkan orang-orang yang mau fokus STEM pun ya silahkan, masih ada stakeholder yang lain, misalkan ada beasiswa Pertamina, terus kemudian ada beasiswa sekolah Garuda, ya anda bisa masuk di situ gitu loh. Jadi kita nggak membatasi juga ilmu-ilmu STEM yang udah maju. Tapi kedua, karena pelajaran basic pemikiran kritis dan moral itu kita injeksikan dalam kurikulum itu kenapa itu jauh lebih likely. Pertama ini karena ini adalah sebuah hal yang lebih murah. Artinya ini mengenai bagaimana pemerahan pola pikir terhadap atau perubahan mindset terhadap orang-orang Indonesia. Karena sebenarnya kontekstualisasi pendidikan yang ada sekarang itu adalah krisis identitas yang jauh lebih berlebihan. Kayak misal pelecehan, pembulian yang masif, terus kemudian
korup. Nah, dari hal yang seperti ini, karena kita kasih pembelajaran kritis dan moral, artinya nggak ada logical fallacy dalam pemberian keadaan seperti ini. Sehingga orang-orang pun kita akan berikan sebuah, oh sebenarnya ini loh basic yang perlu kamu tahu gitu loh. Jadi orang-orang yang di Papua itu ada akselerasinya gitu loh, dibandingkan Anda harus bersaing dengan orang Jawa dalam bersaing untuk bisa mendapatkan beasiswa yang seperti dijelaskan oleh proposalnya Mas Rizaldi. Ini jauh lebih penting karena pertama ini udah nggak mahal, karena ini berkaitan dengan psiko, jadi ini bisa masuk dalam keadaan kurikulum sekarang. Kayak misalkan BK itu bisa, pelajaran BK itu bisa di upgrade dengan hal-hal pemikiran kritis dan moral ini. Tapi kedua, ini menciptakan efek domino yang besar. Jadi ketika orang-orang itu mau udah masuk STEM, ya nggak apa-apa karena nggak ada ketimpangannya, karena orang-orang bisa akses dan mereka memiliki basic pengetahuan atau moral yang sama. Terus kemudian yang kedua, even mereka nggak bakal capai pendidikan tinggi, ini bakal jauh lebih modal yang jauh lebih memungkinkan, karena mindset mereka itu memberikan revolusi yang benar, sehingga orang-orang pun juga bakal tetap bayar pajak kondisi kita karena kita ada revolusi mindset yang pada akhirnya ini bakal jauh lebih bagus. Dan ketiga, ini memberikan sebuah inklusif yang jauh lebih penting, dikarenakan di dunia kita inklusivitas antara satu daerah satu dengan yang lainnya itu bisa tervalidasi, sehingga orang-orang nggak bakal persaingannya itu kan jadi sehat. Jadi sehingga yang keempat, kebijakan pemerintahnya itu bisa dipahami oleh masyarakat. Orang-orang pun kalau pijakan pemerintah mau buat baru, kritisnya pun juga semakin cepat gitu loh kritisasinya dalam kebijakan masyarakat. Karena di dunia kita kan nggak ada prasyarat bagaimana orang-orang itu bisa mampu dengan semuanya, tapi semuanya itu bisa kritis gitu loh. Tapi yang kelima, even itu bakal lebih lama, itu nggak apa-apa karena kita bakal buktiin sebenarnya lamanya itu efek dominya itu jauh lebih besar dibandingkan singkat. Tapi Anda hanya eksploitatifnya itu hanya fokus pada satu ke isu saja. Oleh karena itu kita bisa dapat buktikan di masa depan nanti Indonesia itu bakal jauh lebih terakomodir pada semua case atau bidang yang ada.